Kawanan geng motor biasanya beranggotakan anak-anak di usia remaja. Bak raja jalanan, mereka berkonvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam hingga melakukan penyerangan terhadap warga sekitar. Menurut psikolog, perilaku anarkis itu didorong oleh emosi anak yang sedang membara pada usia remaja, disertai rasa solidaritas yang juga ikut bergelora. Pernyataan lengkap dari psikolog akan kami hadirkan yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Retno Ayu. Salam Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Aksi kekerasan yang dilakukan kawanan geng motor belakangan ini makin marak terjadi di sejumlah wilayah. Mulai dari konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam hingga melakukan penyerangan terhadap warga sekitar. Ironisnya, dari sejumlah anggota geng motor yang ditangkap polisi, ternyata usianya masih di bawah umur. Masa muda mereka yang harusnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, sirna karena para remaja ini harus berurusan dengan hukum. Menurut psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi, pada usia remaja, emosi anak sedang membara disertai rasa solidaritas yang juga ikut bergelora. Ketika tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat atau minatnya dengan baik, maka muncul rasa tidak dihargai sehingga anak cenderung mencari tempat lain yang bisa menerima dirinya. Sekalipun itu merupakan kelompok yang memberikan efek negatif seperti kawanan geng motor. Jadi mereka mungkin mengalami semacam kegagalan, artinya prestasi akademiknya seolah itu sebagai satu-satunya pengukur kehebatan seorang anak. Mungkin dia pintar nyanyi, pintar nari, pintar main teater, pintar main musik atau olahraga, tapi tidak tersalurkan sebagaimana potensi itu sendiri begitu. Nah, kemudian dia melihat ada sekumpulan tempat anak-anak mungkin berbagi perasaan ya, kegagalannya, masalah tidak dihargai di sekolah, di rumahnya sendiri dan sebagainya dalam bentuk geng lah. Nah, rasa usia remaja ini kan rasa solidaritas, kemudian pertemanan, kekompakan itu membara dan akhirnya ya itu yang menjadi nilai-nilai yang diikuti. Mungkin kemudian teriak-teriak atau naik motor, kemudian melakukan berbagai yang buat mereka menimbulkan kebanggaan. Bahwa inilah tempat saya untuk menyalurkan dinamika saya, nah itu yang diikuti. Lalu apakah tindakan anarkis yang dilakukan anggota geng motor bisa dianggap sebagai gangguan mental? Menurut Seto Mulyadi, tindakan melanggar aturan dan norma bisa dikatakan sebagai gangguan mental. Namun perlu diingat, pada usia remaja, anak tidak hanya dikatakan sebagai pelaku, namun juga sekaligus sebagai korban. Dalam posisi ini anak juga bukan hanya sebagai pelaku tapi juga sebagai korban dari lingkungan yang tidak kondusif yang menjerumuskan mereka menjadi pelaku-pelaku kriminal tadi. Jadi kalau toh pun harus diberikan sanksi pidana ya harus rehabilitatif sifatnya. Jadi bukan semacam dendam kemudian harus ditahan dan sebagainya, tapi bagaimana potensi mereka yang sebenarnya bisa menjadi anak-anak unggul itu diarahkan secara positif begitu. Sementara menurut pandangan kriminolog Universitas Budi Luhur Rizky Kamrullah, jika tindakan anggota geng motor sudah mengarah pada perbuatan kriminal dan ada pihak-pihak yang dirugikan, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus diterima. Kalau kita lihat dari polanya sekarang itu ya memang banyak kan dilakukan oleh remaja begitu, motor remaja. Jadi kita lihat pada awalnya memang terlihat seperti bentuk-bentuk kegiatan kenakalan remaja begitu, kenakalan remaja, namun perkembangannya kita lihat sudah sampai menimbulkan korban jiwa, melakukan perampokan, menghilangkan nyawa orang seperti itu. Ini bisa mengarah pada tindakan-tindakan kejahatan seperti kekerasan gitu. Kejahatan-kejahatan yang memang sudah menjadi masalah sosial di masyarakat seperti itu. Jadi bukan lagi hanya kenakalan remaja gitu. Jadi geng motor ini bisa berkembang gitu dari kenakalan yang awal tadi kenakalan remaja gitu bisa berkembang menjadi tindakan kejahatan yang murni seperti itu.
Keluarga merupakan fondasi awal pembentukan karakter setiap anak. Namun faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan dan lembaga pendidikan juga tak kalah penting memberikan kontribusi agar para generasi muda bangsa ini tak terjerumus pada aksi kriminal yang berujung pada permasalahan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV.